Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Teman-teman, malam hari ini kita lanjut lagi latihan persiapan untuk menghadapi tes SKBCAT khusus untuk formasi CPNS Penjahatanan, dan ini merupakan part ke-7. Jadi yang belum menonton part-part yang lainnya dari 1 sampai 6 silahkan kalian cek ya di YouTube saya, ada di playlist sudah saya letakkan, atau bisa scroll di beberapa video di YouTube saya, itu ada untuk materinya. Tapi sebelum itu silakan teman-teman bantu subscribe channel ini, tinggalkan subscribe-nya, bantu like jika kalian rasa ada yang salah ya, silakan komen atau share, karena maklum terkadang saya membuat materi ini di malam hari, kadang dubbingnya ataupun merekamnya ini sudah pulang dari kerja ya, jadi konsentrasi kadang tidak fokus. Jadi kalau ada yang salah silakan, namanya manusia ya, karena kita bukan nabi ya. Jadi kalian silakan tulis di kolom komentar, dan tentunya terima kasih atas teman-teman yang sudah bantu koreksi kalau misalnya ada kesalahan baik dalam penulisan atau penyampaian saya. Bagi teman-teman, bimbel masih dibuka per video ini saya buat. Kalau teman-teman masih berminat silakan bisa daftar langsung WA saya, atau bisa klik link deskripsi video ini, atau bisa DM ke Instagram saya ya. Silakan, kita belajar tanggal 3 Desember. Tapi kalau untuk tryout teman-teman ada juga buka sampai nanti sebelum pelaksanaan SKBCAT. Link ada di deskripsi video ini atau di komentar yang saya sematkan. Nah, ini teman-teman ya, untuk materi tes SKBCAT sekali lagi saya sampaikan di setiap video. Linknya ini semua materinya bisa kalian download secara gratis, saya berikan link ada di deskripsi video ini, atau bisa salin link ini atau ketik ulang pada Google Chrome atau browser yang ada pada Android atau HP ya, atau yang ada di laptop teman-teman semuanya. Silahkan download, ini semua materinya lengkap ada di sini. Saya berikan secara gratis untuk teman-teman semuanya, jangan lupa dibaca. Ingat, SKBCAT itu 50% penilaian dan soalnya adalah hafalan ya, bukan seperti SKBCAT penalaran. Kita mulai ke soal yang pertama. Oke. Profesi seorang ASN diatur ke dalam sebuah undang-undang yang berfungsi untuk mengontrol profesi seorang ASN. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang ASN nomor. Undang-Undang ASN. Oke, ini merupakan salah satu kisi-kisi materi untuk teman-teman yang mendaftar formasi CPNS Penjahatanan ya. Ada Undang-Undang ASN. Nah, Undang-Undang ASN ini nomor berapa? Oke, Undang-Undang ASN ini nomor berapa? Nah, jadi kata kuncinya Undang-Undang ASN ini nomor berapa? Kata kuncinya adalah tahun 2023 ya. Jadi kita lihat. Nah, yang benar adalah Undang-Undang nomor 20 tahun nomor 20 tahun 2023 ya. Jadi yang ini. Jadi kalau ada tahun 2022, 2021 itu salah ya. Dan kemudian ingat 2023 kok di sini terus ya. 2023. Jadi 2023. Nah, udah ingat undang-undangnya tanggal 20 nomor 20, tahunnya adalah 2023. Nah, itu Undang-Undang ASN. Jadi yang mengganti undang-undang lama itu nomor 5 tahun 2014. Jadi sekarang digunakan Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk nilai dasar seorang ASN. Ingat, nilai dasar dalam Undang-Undang ASN itu ada nilai dasar. Nilai dasar itu erat kaitannya dengan kode etik dan juga kode perilaku seorang ASN. Jadi nilai dasar itu merupakan nilai-nilai yang harus ada dari seorang ASN, baik itu PNS atau P3K, agar marwah dari ASN tersebut tidak tercoreng. Artinya sebagai pedoman bagi pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya, fungsinya ya, sebagai pelayan masyarakat. Jadi harus ada kode etik dan kode perilakunya. Nah, itu yang disebut dengan nilai dasar. Nilai dasar ini ada beberapa yang sering disingkat dengan berakhlak ya. Nah, dengan berakhlak. Jadi ingat saja berakhlak. Ber itu adalah berorientasi ya, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis ya, kemudian loyal, dan juga satu lagi apa ya, harmonis kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat. Nah, ini
Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 pasal 3 dijelaskan bahwa nilai dasar atau kode etik atau kode perilaku yang kita singkat dengan berakhlak tadi ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya silakan langsung kalian baca di Undang-Undang ASN nomor 23 pasal 3 ayat 2 ya. Itu ada kode etik, kode perilaku atau nilai dasar seorang ASN. Jadi yang bukan, yang bukan yang mana nih? Berorientasi pelayanan ada ya, kemudian akuntabel ada, kemudian harmonis juga ada, integritas nggak ada ya, kompeten itu ada. Jadi yang bukan adalah integritas. Jadi tidak ada integritas ya, yang ada akuntabel, berorientasi pelayanan, harmonis, kompeten, adaptif, kolaboratif, loyal ya. Dan juga berorientasi pelayanan tadi atau yang ini ya, atau lebih singkat dengan berakhlak. Itu kode etik atau kode perilaku yang tercermin dalam nilai dasar seorang ASN. Soal nomor 3. Berikut ini lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat dan merancang undang-undang adalah. Nah, ini Undang-Undang Dasar 1945 materinya ya, ada juga materinya. Nah, jadi lembaga negara itu kan banyak. Ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif. Ada satu lagi lembaga namanya eksaminan. Nah, ini perannya beda-beda nih ya, tapi dia setara. Ini lembaga negara. Nah, yang ditanyakan lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat merancang undang-undang. Oke. Eksekutif. Eksekutif ini siapa? Eksekutif ini undang presiden, ya, presiden dan wakil. Tugasnya apa? Menjalankan undang-undang. Oke. Legislatif ini siapa saja? MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Tugasnya apa? Nah, kan gampang nih. Legislatif ini tugasnya adalah membuat, merancang, dan memutuskan atau mengesahkan ya undang-undang. Nah, jadi jawabannya adalah legislatif. Kita lihat yudikatif ini kewenangannya untuk mengawasi undang-undang. Jadi mengawasi ya, ini jalannya perundang-undangan atau ada sengketa itu yudikatif. Siapa saja? Ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Eksaminat ini adalah lembaga negara yang mengawasi tentang keuangan ya, tentang keuangan negara ya, atau mengawasi tentang masalah uang ya, masalah uang, penggunaan uang. Nah, itu adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Jadi itu eksaminan. Ini apa? Eksmanita. Nah, ini nggak tahu ya, kayaknya saya salah tulis. Yang pasti ini salah jawabannya. Jadi yang kewenangan membuat merancang undang-undang adalah lembaga legislatif. Salah satu fungsinya legislasi ya. Jadi ini kalau eksekutif itu menjalankan undang-undang, legislatif membuat, merancang, mengesahkan, yudikatif mengawasi atau ada sengketa tentang undang-undang yang tidak sesuai, kemudian atau lembaga peradilan ya, peradilan mengawasi hakim dan sebagainya. Ini yudikatif. Eksaminan mengawasi tentang keuangan negara atau Badan Pemeriksa Keuangan. Ini yang penting teman-teman harus ketahui ya. Jadi dalam konsep trias politika pemisahan kekuasaan, lembaga negara memiliki kewenangan untuk membuat, merancang, mengesahkan undang-undang adalah lembaga negara yang termasuk ke dalam legislatif. Ada MPR, DPR, DPD, dan DPRD, baik provinsi, kabupaten, dan juga kota. Ya, paham? Untuk soal nomor 3, kalau ada soal ini keluar dari SKB CAT, jangan bingung lagi. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kewenangan sehari-hari diatur ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Oke. Undang-undang pemasyarakatan. Oke, jelek banget ini tulisannya. Ya, semoga teman-teman terbaca lah ya. Jadi undang-undang pemasyarakatan angkanya bagus, angka cantik ya, dan tentunya undang-undang pemasyarakatan ini itu diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022. Ingat 22 2022 itu undang-undang
pemasyarakatan. Nah, itu ya. 2022 gampang ya. Kalau tadi Undang-Undang ASN 20 2023 ya, 20 2023. Kalau Undang-Undang Pemasyarakatan 22 2022. Yang menggantikan Undang-Undang Pemasyarakatan yang lama nomor 12 tahun 1995. Ini tidak digunakan lagi. Jadi yang terbaru itu yang digunakan terkait dengan kegiatan ataupun proses menjalankan tugas kewenangan sehari-hari dalam pemasyarakatan ya, baik di lapas, di rutan ya, itu diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Teman-teman yang masih berminat bimbingan belajar atau tryout, silakan kalian bisa daftar, semua formasi bisa, termasuk formasi penjahatanan, pemeriksaan keimigrasian. Caranya ada seperti ini. Kalau ingin dapat diskon, gunakan kode voucher milik CPNS ya, dan pastinya alurnya kalian ikuti ini, atau kalau memang kurang paham bisa DM ke Instagram saya. Silakan kalian beli untuk tryout. Kalau bimbel sudah tutup misalnya, bisa langsung ikut tryout saja ya. Soal nomor 5, pos yang berada di depan lapas atau rutan yang memiliki fungsi sebagai gerbang utama pos lalu lintas keluar masuknya orang maupun barang disebut dengan. Nah, jadi di lapas rutan itu banyak posnya. Ada pos menara ya, ada pos jaga, ada pos komandan ya, itu banyak posnya. Tetapi pos ini yang berfungsi, yang berada di depan lapas atau rutan, yang fungsinya sebagai gerbang utama masuk lalu lintas keluar masuknya orang maupun barang disebut dengan. Jadi kalau di hotel atau misalnya di kantor ya, itu ada yang namanya depan itu pos sapam ya. Nah, satpam. Nah, tapi kalau di lapas bukan pos sapam namanya, tapi pos apa? Oke. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 dan Permenkumham nomor 33 2015 terkait keamanan ketertiban di lapas rutan, terdapat sebuah pos yang memiliki fungsi sebagai gerbang utama lalu lintas keluar masuknya orang barang di lingkungan lapas rutan yang disebut dengan pos wasrik. Nah, wasrik ini singkatan dari pos pengawasan dan pemeriksaan. Nah, jadi kalau orang yang mau masuk ke lapas ya, itu harus diperiksa dulu ya oleh orang yang berjaga di pos wasrik ini. Jadi mereka memeriksa mobilnya, identitasnya, kemudian mereka memeriksa barang-barang yang dibawa ya, itu ada haknya. Dan tentunya itu berada di depan lapas. Nah, pos ini berada di depan lapas yang disebut dengan pos wasrik. Kalau P2U ini pintu masuk ke dalam P2U, orang mau kunjungan misalnya, petugas penjaga pintu utama ya, itu P2U. Jadi mereka yang orang mau masuk langsung ke dalam lapas, tapi bukan masuk ke lingkungan ya, masuk ke dalamnya. Jadi ke gedung lapasnya itu melalui pintu P2U terlebih dahulu. Pos penjagaan ini bisa di Blok Hunian ya, bisa di pos menara. Kalau regu pengamanan ini ya bisa saja maksudnya di pos komandan ya, termasuk komandan termasuk regu pengamanan. Ornames ya, ini merupakan pembatas dari sekat antara tempat pembinaan dengan ruang ataupun tempat lainnya yang ada di area dalam lapas ya. Jadi ini penting teman-teman untuk diketahui. Siapa tahu pertanyaan seperti ini ada yang kalian dapat ditanyakan dalam SKB CAT. Nomor 6, berikut ini gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas rutan yang masuk kategori faktor non alam. Oke, yang masuk non alam kita lihat. Gempa bumi ini alam ya. Jadi saya buat alam saja ini, alam ya. Kalau non alam NA ya. Jadi alam, banjir ini alam, kebakaran ini non alam ya. Kebakaran itu kenapa dia masuk non alam? Karena kebakaran itu kan bisa terjadi karena human error misalnya, atau orang yang menggunakan misalnya menyambung kabel dengan tidak benar ya, itu kan bukan alam tapi bisa dilakukan karena kesalahan ya. Kemudian perkelahian ini jelas non alam. Nah, ini kan gabung jadi salah. Kebakaran ini non alam, perkelahian non alam, pelarian ini non alam, tsunami ini alam. Ini kan gabung jelas salah. Tsunami alam, tanah longsor alam, kebakaran ini non alam, perusakan prasarana ya, ini non alam.
Ini gabung, masih ada alamnya, salah. Perusakan ini non alam, perkelahian antara narapidana ini non alam, kebakaran non alam, pelarian ini ya narapidana ya non alam. Jadi faktor non alam yang mengganggu keamanan ketertiban. Nah, jadi ini non alam juga semua, jadi jawabannya D. Pelarian non alam, kekeringan ini alam, gunung meletus alam, pemberontakan ini non alam. Nah, jadi yang alam non alam semua, faktor non alam adalah yang D ya. Karena perusakan itu bisa menimbulkan gangguan keamanan ketertiban, perkelahian juga, kebakaran juga, dan juga pelarian juga ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Dalam Permen Kumham nomor 8 tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan pasal 14, teman-teman bisa baca ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa terdapat beberapa potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang bisa disebabkan oleh faktor non alam, faktor alam dan faktor non alam. Faktor non alam itu bisa meliputi provokasi tindak pidana, misalnya pencurian sama narapidana ya, dilakukan pemberontakan, perusakan, kebakaran, pelarian, dan hilangnya rasa aman. Jadi orang yang terancam walaupun dia sudah masuk dalam penjara di lapas di rutan, tapi dia tetap terancam oleh narapidana lain atau tahanan lain. Nah, jadi ini faktor yang masuk non alam. Kalau alam tadi ya alam ya, misalnya kekeringan kan alam, banjir kan alam, tsunami, tanah longsor ya, atau gempa bumi, angin puting beliung misalnya, itu masuknya kepada faktor alam dari gangguan keamanan ketertiban. Soal nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam zat adiktif. Zat adiktif yang bukan jenis narkoba. Zat adiktif itu zat yang bisa menimbulkan kecanduan apabila digunakan, dikonsumsi secara terus-menerus. Zat yang menimbulkan kecanduan ya, itu dimaksud dengan zat adiktif. Oke. Yang mana? Tapi ini yang bukan jenis narkotika, berarti dia bukan jenis narkotika. Ada zat yang bukan jenis narkotika tapi dia bisa membuat kecanduan oleh orang yang mengkonsumsinya. Ganja ini narkotika, opium jelas narkotika, golongan 1 ini semua ya. Koka ini narkotika, golongan 1. Coklat, nah ini coklat ya. Coklat ini bukan narkotika. Oke, kita set dulu. Kokain ini narkotika golongan 1. Jadi yang bukan coklat. Kenapa coklat ini bisa masuk zat adiktif? Orang banyak kecanduan makan coklat, senang sama coklat karena di coklat ini ada salah satu kandungannya adalah kafein. Sama seperti yang ada pada kopi, teh, atau misalnya nikotin ya, yang ada pada rokok. Nah, ini kan bukan jenis narkotika, tetapi orang kalau udah sering minum kopi, nggak minum kopi pasti akan pusing. Karena kenapa? Dia sudah adiktif, sudah kecanduan ya. Nah, ini bentuk dari zat adiktif. Orang yang merokok nggak bisa berhenti merokok saat sehari atau setengah hari nggak merokok, ya dia kecanduan ya. Tetapi bukan jenis narkotika karena dia masuknya kepada zat adiktif. Artinya dia kecanduan, tapi bukan kecanduannya narkotika. Oke, paham ya teman-teman? Jadi zat adiktif itu zat yang dapat menimbulkan kecanduan, tetapi kategorinya bukan untuk orang yang narkotika ya. Contohnya seperti coklat, kopi, nikotin ya yang ada pada rokok, atau kopi seperti kafein yang ada pada kopi, teh, atau bisa alkohol ya. Alkohol seperti contohnya ada pada bir ya. Nah, ini merupakan bentuk dari zat adiktif. Zat adiktif merupakan obat serta bahan-bahan aktif yang bisa membuat penggunanya merasakan ketergantungan apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Baik, soal nomor 8. Berikut ini peradilan yang bukan di bawah naungan dari Mahkamah Agung. Ini masuknya ke dalam KUHP dan KUHAP. Oke, ya. Yang bukan di bawah naungan Mahkamah Agung. Oke. Lembaga yudikatif ya, itu ada 3. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Oke. Mahkamah Konstitusi jelas ya, MK, tugasnya untuk sengketa pilpres misalnya merubah ataupun menguji undang-undang ya terhadap undang-undang dasar. Nah, itu tugas MK. Tapi MA, Mahkamah Agung, ini banyak peradilan di bawahnya. Nah, yang bukan peradilan di bawah dari Mahkamah Agung ini apa? Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung, peradilan militer di bawah Mahkamah Agung, peradilan PT-UN Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung, peradilan umum ya, pengadilan umum ini di bawah Mahkamah Agung, dan konstitusi jelas bukan. Konstitusi, peradilan konstitusi ini
baliknya kepada Mahkamah Konstitusi ya. Jadi Mahkamah Agung itu merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia yang berwenang untuk memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia. Jadi peradilan agama, peradilan militer ya, peradilan tata usaha. Nah, itu kan tata cara memberi hukumannya, kemudian sistem sidangnya bagaimana, itu satu komando, dikomandoi oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini pusatnya yang mengatur terkait dengan peradilan ini, peradilan agama, militer, peradilan tata usaha ya. Jadi kalau teman-teman ini masuknya kasasi, kalau misalnya ada suatu perkara di pengadilan militer tidak puas, orang tersebut bisa mengajukan banding, terakhir itu di Mahkamah Agung. Kalau misalnya pengadilan agama dia nggak puas nih ya dengan keputusan Mahkamah Agung yang ada di wilayahnya, dia bisa mengajukan banding atau kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Jadi stop di Mahkamah Agung. Dari Mahkamah Agung nggak bisa lagi ke MK atau ke KY. Kalau Komisi Yudisial ini fungsinya untuk mengawasi hakim ya, mengawasi hakim-hakim yang ada di MK atau di Mahkamah Agung. Nah, ini ya penting untuk teman-teman pahami terkait dengan proses peradilan ini. Jadi untuk secara lengkapnya silakan kalian bisa baca di KUHP dan juga di KUHAP ya. Habis mungkin 8 soal ya, kita berikan sedikit-sedikit lah biar teman-teman nggak terlalu pusing, nggak terlalu bingung belajarnya dari mana ya. Tapi kita akan berkala terus memberikan pembelajaran. Silakan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bisa share, bisa subscribe, bisa like, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapat pengetahuan bekal teman-teman dalam menghadapi tes SKBCAT. Terima kasih teman-teman. Ingat, yang ingin berminat bimbingan belajar masih dibuka ya, silahkan kalian daftar ya. Video ini rilis artinya berapa hari lagi itu akan penutupan, kelas akan dimulai tanggal 3. Kalau yang udah habis ya, kita tidak buka kelas lagi, tetapi kalian bisa ikut yang namanya tryout. Link ada di deskripsi video ini atau bisa DM ke Instagram saya Billy Mukli. Terima kasih teman-teman. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar.